Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Ansori. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih kelas 8 tentang sujud. Nah, dalam agama Islam terdapat 3 sujud di luar salat maupun di dalam salat. Nah, yang pertama itu sujud sahwi, kemudian sujud syukur, kemudian sujud tilawah. Nah, kemudian pernah kamu melaksanakan sholat berjamaah namun karena hal tertentu imam melakukan seperti yang ada di video. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi seperti yang ada di video tadi, yaitu sujud, yaitu sujud sahwi. Nah, adapun sujud sahwi ini secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu syaha yashu syahwan, yang artinya lupa. Nah, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, yaitu sunnah yang dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala. Nah, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu, kemudian jumlah rakaat dalam salat yang dikerjakan. Nah, itu pun sebab-sebabnya. Kemudian hukum dan dalil sujud sahwi, yaitu yang pertama yaitu hukumnya sunnah. Adapun dalilnya dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Buhainah al-Ashdi bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan duduk atau tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang yang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dan duduk atau tasyahud awal. Kemudian sebab melakukan sujud sahwi, yaitu sujud sahwi sebelum salam, yaitu ada 2. Nah, yang pertama yaitu mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. Nah, yang kedua ragu terhadap hitungan jumlah rakaat salat yang sedang dikerjakan, dan mushalli atau orang yang salat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaatnya. Kemudian sujud sahwi sesudah salam, yaitu ada 3. Nah, yang pertama penambahan jumlah rakaat. Yang kedua terdapat penambahan gerak dalam sholat. Yang ketiga ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Nah, selanjutnya yaitu adapun bacaan ketika kita melakukan sujud sahwi, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu, yang artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, kemudian yang kedua yaitu sujud mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, itu sujud syukur. Adapun sujud syukur menurut bahasa yaitu wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun pengertiannya yaitu sujud syukur adalah yang dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya atau musibah. Nah, sebab-sebab melakukan sujud ini ada 3. Yang pertama itu nikmat. Nah,
Contohnya ketika kita mendapatkan nikmat kita bisa bernapas, sehat, maupun terhindar dari segala bahaya. Kemudian yang kedua nih, berita gembira. Nah, ketika kita mendapatkan surat kelulusan contohnya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari musibah. Contohnya terhindar dari musibah bencana gunung meletus, banjir bandang, kemudian tanah longsor. Nah, adapun syarat dan rukun melakukan sujud syukur nih, syaratnya ada 3. Yang pertama suci. Contohnya suci dari suci badan maupun pakaian dan tempat. Nah, yang kedua menghadap kiblat, yaitu menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Adapun rukun sujud syukur yaitu ada 6. Yang pertama niat. Nah, niat kita lillahi ta'ala kepada Allah melakukan sujud syukur tadi. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud syukurnya. Adapun bacaannya yaitu alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi tatimus sholihat. Kemudian yang keempat sujud sesudah duduk, sesudah sujud. Nah, kemudian yang kelima yaitu salam. Kemudian yang keenam tertib. Nah, adapun hukum dan dalilnya sujud syukur yaitu hukumnya sunnah. Adapun dalilnya yaitu hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, yang isinya yaitu dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar berita gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat tentang sajadah. Nah, seperti pernahkah kamu melaksanakan salat berjamaah nih? Namun karena hal tertentu imam melakukan sujud ketika membaca surah as-sajadah atau sujud ayat-ayat tentang sajadah seperti yang ada di video. Nah, adapun sujud tilawah, cara pengertian yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajadah tadi. Nah, kemudian hukumnya dan dalil sujud tilawah yaitu hukumnya sunnah. Adapun dalilnya dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya yaitu dari Ubaidillah, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah dalam Al-Quran, ayat-ayat sajadah ini terdapat di surah yang pertama Al-A'raf ayat 26, kemudian Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga
An-Nahl ayat 45 sampai 50. Kemudian yang keempat Al-Isra ayat 9. Yang kelima surah Maryam ayat 58. Kemudian Al-Hajj ayat 18 ayat 77. Kemudian yang ketujuh Al-Furqan. Nah, kemudian yang kedelapan An-Naml ayat 25 sampai 26. Yang kesembilan surah As-Sajdah ayat 15. Kemudian yang 10 surah Syad ayat 24. Kemudian yang ke-11 Al-Fussilat ayat 37 sampai 38. Kemudian yang ke-12 An-Najm. Kemudian ayatnya itu 62. Yang ke-13 yaitu Al-Insyiqaq ayat 21. Kemudian yang ke-14 Al-Alaq ayat 19. Nah, adapun syarat rukun sujud tilawah, kemudian syaratnya itu ada 4. Yang pertama yaitu suci dari hadas najis baik badan, pakaian maupun tempat sujudnya. Kemudian yang kedua menutup aurat. Nah, kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Kemudian yang keempat mendengar atau membaca ayat sajadah tadi. Adapun rukunnya yaitu yang pertama niat melakukan sujudnya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga sujud sekali diawali dengan membaca bacaan takbir. Kemudian yang keempat duduk sesudah sujud atau tanpa membaca tasyahud. Kemudian yang kelima salam. Kemudian yang keenam tertib. Kemudian bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, yang artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya, dan dengan daya dan kekuatannya maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha menciptakan. Nah, jadi materi pembelajaran pada hari ini yaitu sahwi, sujud syukur, kemudian yang ketiga sujud tilawah. Sekian dari saya penjelasan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.